setelah kita sign in ke dalam aplikasi Padlet, kita akan disuguhkan beberapa opsi untuk masuk ke dalam atau mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Nah, yang lebih mudah mungkin kita mendaftarnya langsung melalui email kita masing-masing ya. Nah, karena email sekolahnya sudah saya pakai, jadi saya menggunakan email yang lain. Langsung saja di bagian email, Bapak Ibu bisa mengetikkan email Bapak Ibu masing-masing, lalu ketikkan password dari email tersebut. Langsung klik sign up. Nah, di dalam aplikasi Padlet ini terdapat dua opsi. Opsi yang pertama yang free atau gratisan. Nah, opsi yang kedua yang bersifat berbayar. Nah, kalau misalkan opsi yang gratisan atau free itu terbatas, hanya dapat membuat 3 Padlet dan hanya dapat menyimpan 10 MB. Nah, tentunya antara yang versi gratis atau free dengan berbayar pasti berbeda. Nah, jika yang berbayar ini membuat Padletnya tidak terbatas dan dapat menyimpan sekitar 250 MB dan lain-lainnya. Nah, karena saya belum pernah mencoba Padlet yang berbayar sehingga tidak begitu tahu tentang perbedaan yang signifikan antara yang gratis dan berbayar. Mungkin untuk contoh saat ini saya akan contohkan yang versi gratisannya saja dulu ya. Setelahnya kalau dirasa yakin Bapak Ibu sangat membutuhkan aplikasi ini dan dirasa kurang jika hanya membuat 3 Padlet dan ingin beralih ke yang berbayar, dipersilakan. Langsung saja kita pilih bagian yang gratis atau free. A few moments later. Klik. Nah, langsung akan tampil sebuah tampilan atau dashboardnya dari padlet.com kita. Nah, biasanya untuk membuat sebuah Padlet kita bisa klik make a Padlet. Oke, nah ada berbagai macam model Padlet yang akan kita pilih. Nah, umumnya sih saya biasa menggunakan yang bentuk wall. Nah, yang lain-lain belum dicoba, nanti dipersilakan untuk mengeksplor sendiri model-model yang lain. Langsung kita pilih yang bentuk wall. Langsung masuk ke dalam tampilan dari Padlet kita sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai tools-tools yang ada di padlet.com ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, aplikasi Padlet ini bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas siswa-siswi atau anak-anak yang sifatnya bukan hanya dilihat oleh guru itu sendiri, tapi juga bisa dilihat anak-anak yang lainnya juga, sehingga originalitas dari sebuah karya anak terlihat nanti di situ. Siapa yang sifatnya mencontoh dari anak yang lain nanti kelihatan. Nah, biasanya untuk kita memberikan instruksi supaya Padlet kita ini terisikan dengan baik dan benar, biasa kita klik tanda plus yang berada di pojok kanan bawah ini, bisa diklik langsung. Nah, nanti akan muncul sebuah notes. Nah, notes ini yang akan muncul di tampilan anak-anak. Hasilkan diberikan instruksinya, misalkan membuat sebuah poster terkait situasi yang sekarang. Misalkan buatlah sebuah poster terkait COVID-19. Nah, berarti bagian judulnya bisa Bapak Ibu isikan judul. Nah, nanti di bagian write something ini bisa Bapak Ibu perjelas kembali. Misalkan selain anak-anak mengupload gambarnya, juga misalkan anak-anak juga sekalian menceritakan maksud dari gambar tersebut.
di sini ada bagian upload. Nah, di sini upload ini bisa berupa foto atau gambar atau animasi yang lainnya. Nah, ini berupa link. Nah, kalau misalkan memiliki link bisa ditautkan di bagian link ini. Ini jika ada teks-teks atau gambar-gambar berupa Google, bisa klik ini, atau berupa foto juga bisa. Oke, ini kurang lebih isi dari note-nya itu. Contoh seperti ini. Ini merupakan sebuah instruksi yang nantinya bisa dilihat anak-anak, sehingga anak-anak ketika mengisikan Padlet-nya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, langsung saja kita menuju tools-tools yang ada di Padlet. Bapak Ibu bisa mengklikkan yang bergambar gear. Nah, gambar gear ini bisa diklik. Nah, akan muncul sebuah format isian dari Padlet kita. Misalkan yang bagian judul kita bisa isikan poster COVID-19. Nah, misalkan ini deskripsinya atau penjelasan khusus dari judul ini bisa Bapak Ibu isikan di bagian deskripsi. Bagian icon itu akan muncul di sebelah judul kita. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan icon ini, maka akan muncul di sebelah sini. Atau Bapak Ibu ingin mengupload gambar khusus juga bisa di sini. Akan muncul icon atau gambar yang sudah kita upload. Ini bagian dari icon. Nah, kemudian ini merupakan link yang nanti bisa dibagikan ke anak-anak supaya anak-anak bisa masuk ke dalam Padlet kita. Nah, terlihat huruf-huruf yang ada di link sini agak ribet ya. Bisa Bapak Ibu ganti sesuka Bapak Ibu atau yang sekiranya mudah diingat, sehingga anak-anak ketika ingin mengupload tugasnya atau gambarnya mudah diingat link tersebut. Misalkan Bapak Ibu bisa ganti linknya dengan COVID-19. Tidak boleh ada bisa begini. Nah, nantinya link padlet.com/ email dari Bapak Ibu / dari nama link yang Bapak Ibu sudah ganti sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Oke. Nah, kemudian bagian wallpaper yang ini ya. Nah, wallpapernya pun juga bisa diganti. Ada pilihan dari si padlet.com itu sendiri, bisa juga Bapak Ibu mengambil gambar dari yang ada di dalam komputer atau laptop Bapak Ibu. Nah, ini untuk jenis hurufnya. Nah, nanti jenis huruf ini stylenya akan berubah sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Nah, pilihannya terbatas ya. Mungkin kalau yang berbayar akan banyak pilihannya, karena ini gratisan, jadi setiap pilihan mungkin dibatasi ya. Nah, tulisannya akan berganti. Oke, kemudian attribution. Nah, ini nanti
di bagian notnya ini akan ketahuan dia dari email siapa, akan ketahuan di atas ini. Silakan Bapak Ibu mempergunakan atau tidak, itu hak Bapak Ibu ya. Nah, tapi biasanya saya tidak gunakan. Cukup di bagian titel tadi bisa Bapak Ibu berikan instruksi untuk mengisikan nama saja, karena kalau nanti semuanya diklik, setiap not ini panjang ukurannya. Nah, kemudian bagaimana posisi bagi yang memposting terbaru? Nah, apakah maunya nanti dia ditaruh di pertama atau di paling akhir? Nah, cenderung kalau saya pribadi menggunakan apabila ada posting-postingan baru supaya kelihatan mana yang awal dan mana yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Cenderung saya lebih memilih postingan terbaru itu ada di bagian terakhir, sehingga posting yang lebih dulu itu terletak di bagian pertama, sementara postingan yang terbaru itu akan ada di bagian akhir. Nah, kemudian bagian komen. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengkomentari setiap uploadan gambar ataupun jawaban dari anak-anak. Nah, bisa Bapak Ibu nanti mengomentari. Nah, bisa juga nanti ditutup kembali sehingga bagian komentarnya tidak ada. Nah, tapi ketika Bapak Ibu sudah mengklik bagian komentar, maka sisa-sisa yang lain pun juga bisa mengomentari gambar yang lain juga. Nah, atau juga Bapak Ibu bisa buka tutup di bagian ini. Jadi hanya Bapak Ibu buka ketika siswa-siswa sudah mengumpulkan semua, lalu Bapak Ibu ingin mengomentari setiap gambar anak-anak. Nah, Bapak Ibu bisa membuka bagian komen ini. Jangan dibuka di awal, karena kalau dibuka di awal mungkin saja anak-anak juga bisa mengomentari anak-anak yang lain. Bagian reaction. Nah, bagian reaction ini juga sama halnya seperti Google Form. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan lah terhadap uploadan gambar-gambar dari anak-anak. Nah, bisa berupa hati, bisa berupa food, bisa berupa bintang, dan juga bisa berupa angka. Nah, di sini uniknya. Nah, mungkin jauh lebih efektif ketika tugasnya berupa poster atau gambar, sehingga Bapak Ibu bisa menilai gambar-gambar dari setiap anak yang sudah mengupload gambarnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berikan maksimal angkanya berapa. Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan ketika anak mengupload gambarnya, Bapak Ibu bisa menilainya. Karena saya pakai yang vote dulu. Nah, sudah, yang ini tidak usah. Jika Bapak Ibu dirasa sudah yakin settingan dari Padlet ini, Bapak Ibu bisa mengklikkan save. Nah, sudah tersave. Sehingga link yang Bapak Ibu bagikan cukup mengklik copy to clipboard. Nah, jadi link yang tadi isinya banyak huruf sudah Bapak Ibu gantikan menjadi judulnya COVID-19. Nah, link ini yang akan Bapak Ibu bagikan ke anak-anak, sehingga ketika anak-anak sudah membuka link tersebut langsung masuk ke dalam Padlet Bapak Ibu semua. Saya pribadi merasa aplikasi ini sangat bermanfaat, tergantung Bapak Ibu merasa butuh atau tidak aplikasi ini. Kemudian jika Bapak Ibu ingin kembali ke home dari Padlet Bapak Ibu atau ingin membuat yang lainnya atau Padlet yang lainnya, bisa mengklikkan nama Bapak Ibu yang ada di atas judul. Nah, maka akan kembali ke bagian home dari Padlet Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup sekian tutorial saya mengenai padlet.com ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat dalam pengajaran kita, terutama di situasi yang sekarang yang mengharuskan kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.